Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi at'amana bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Wa likulli wijhatun wa muwalliha fastabiqul khairat. Sadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Purjawas Kementerian Agama Kota Palu, yang kami hormati pengawas pembina Madrasah Al Khairat Pusat Palu, dan seluruh rekan-rekan pengawas yang sempat hadir. 2 orang masih di perjalanan, sudah ada penyampaiannya. Kemudian wabil khusus Kepala Madrasah sebagai guru baik pada kesempatan ini, dan seluruh guru-guru mulai dari wakamatnya sampai kepada guru-guru baik, guru yayasan, guru honor, apalagi guru negeri yang sudah senior di tempat ini. Selaku hamba yang beriman, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita tidak bosan-bosannya dan tidak putus-putusnya mengharapkan ridho ilahi Rabbi, memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat kepada kita, dan mari kita gunakan nikmatnya di jalan yang diridhoinya. Kemudian selawat dan taslim kepada kanjeng Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, tabi'in sampai kepada pengikutnya. Insya Allah kita semua dalam ruangan ini termasuk pengikut yang setia, tetap istiqomah pada ajaran dan titanya. Madrasah ini muncul karena adanya tita Rasulullah, syiar Rasulullah. Berarti keberadaan di tempat ini mengembangkan, mengelola madrasah ini melanjutkan daripada perjuangan Rasulullah. Mari Ustaz. Tentunya kalau mengembangkan, melanjutkan tita syiar Rasulullah, berarti kita fisabilillah. Yakin saja berangkat dari rumah dengan tawakkul ala Allah sampai di sini ini insyaallah kita tetap dilindungi dan dijamin. Yang penting dalam bentuk keikhlasan dan kesabaran kita. Ibu Kepala Madrasah yang kami hormati, kami harga muliakan beserta Dewan Guru, keberadaan kami pengawas di tengah-tengah kita ini, pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas sambutannya. Begitu juga ini guru-guru baru masuk kami tadi sudah ada yang memberikan senyum. Senyum itu adalah pahala. Berarti siapa guru-guru yang memberikan senyum tadi, dia dulu yang dapatkan pahala, baru kami yang menjawab senyumnya. Ini suatu doa juga. Bagaimana setiap kehadiran kami di sini, apa dikatakan Ustazah tadi, 3 tahun yang lalu. Kembali kami silaturahim di sini pada pagi hari ini, ingin menyambut silaturahmi. Saya lihat di sini banyak lagi guru-guru yang baru, Ustazah ya. Ini Ustaz terutama dan ustazahnya, berarti ada generasi di sini. Ini semua menjadi dambaan kami hadir di tempat ini. Kami turun ini full team semua, pengawas madrasah dari jenjangnya sampai Kenapa demikian? Karena di Sulawesi Tengah, wabil khusus Kota Palu, kami inilah bagian daripada penjaminan mutu. Jadi apa yang katakan Ustazah tadi, pengawas itu memang kami sesuai dengan ketentuan dari Direktur bahwa keberadaan pengawas itu khusus di madrasah adalah bagian penjaminan mutu.
Olehnya itu kehadiran kami di sini bukan kami mencari kesalahan, ya, mencari kekeliruan, tetapi mari kita kolaborasi. Siapa tahu selama 3 tahun yang lalu sudah banyak ustazah dan ustadz ini mendapatkan ilmu-ilmu dengan perkembangan yang ada sekarang, baik teknologi maupun informasi yang kita terima. Ini perlu kita coba kolaborasikan. Jadi kami pengawas tim ini kolaborasi di sini juga bersama guru. Mari kita coba melihat sisi-sisi positif dari penggunaan teknologi dan informasi yang ada. Olehnya itu, berarti kita saling memberikan. Siapa tahu ada hal-hal di sini yang bisa kami kembangkan pengawas untuk madrasah-madrasah lainnya. Kan tadi saya sudah menyampaikan kalau dari segi ekstrakurikuler, alhamdulillah barusan juara-juara umum tadi. Ya, tentunya di akademi juga perlu kita lihat dan kita coba benahi bersama jika ada kekurangan, jika ada ini ya, melihat. Yang jelasnya kehadiran kami di sini dan sesuai dengan penetapan pemerintah, ya, bahwa di tahun 2022-2023 ini kita masih kembali kepada kurikulum K13 full time, bukan darurat. RPP-nya bukan darurat, full time, ya. Kita belum ada ditetapkan sebagai IKM, implementasi kurikulum merdeka. Tetapi Bapak Ibu yang sudah mengikuti daripada sosialisasi atau diklat-diklat, tidak, ya, menutup kemungkinan silakan dikembangkan dengan perubahan mindset yang ada, cara mengajar yang ada, tidak ada masalahnya. Kurikulum tetap, kita coba langkah-langkah kita lakukan, trik-trik dilakukan dengan ilmu yang kita dapatkan dari sosialisasi kurikulum merdeka, tidak masalahnya dilakukan dalam pembelajaran. Ini supaya kita tidak ketinggalan. Saya sampaikan tadi ada hal-hal, saya sampaikan memang hal-hal ini, dan setahu saya di sini sudah melakukan sosialisasi. Sudah banyak madrasah sosialisasi diajukan ke Kanwil, tetapi itulah belum ada penetapan baik kita sudah setengah. Insya Allah tahun depan. Olehnya itu kita tetap ikuti perkembangan yang ada, ya. Tapi yang jelas kami lihat ini bagaimana kriteria pelaksanaan kurikulum K13 full time sesuai dengan jam yang sebenarnya, bukan jam darurat. Nah, itu yang kita lihat. Dan ada pun metode dan cara Bapak Ibu di kelas, kalau sudah mendapatkan cas dari kurikulum merdeka tidak ada masalahnya. Mengambil misalnya ngambil metodenya atau media-media pembelajaran menggunakan klik link-link yang ada demi siswa kita, tidak ada persoalan itu. Kami bisa dapat melihat dan bisa menyesuaikan dengan itu. Yang Bapak Ibu guru bisa melakukan perubahan-perubahan yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya perlu kita ketahui sebagai guru, namanya predikat guru. Ini mohon maaf, terutama ini guru-guru baru ini, Anda harus standar. Saya minta memang ini. Saya tidak mengenali sini guru yayasan, guru honor, apalagi guru negeri. Bagaimana guru yang standar? Tentunya harus memahami fungsinya, tugas dan fungsinya. Di mana di dalamnya 4 kompetensi guru betul-betul dipahami dan dilaksanakan, dikerjakan pada sesuai dengan tusi Anda. Pertama, yang itu adalah kompetensi pedagogi. Kompetensi pedagogi ini Bapak Ibu guru, terutama guru-guru yang baru, harus pahami benar ini. Harus ada kemampuan menyusun, ya, membuat program perangkat pembelajaran. Sesudah dibuat itu, Anda harus melaksanakannya. Olehnya itu kehadiran kami hari ini, di samping sudah ada supervisi administrasinya berapa minggu lalu, sekarang kita melihat bagaimana pelaksanaan observasi kelas. Di situ titiknya masuknya kami dari pengawas yang ada, membantu tugas daripada kepala madrasah, karena tusi kepala madrasah adalah supervisi yang ada tim internalnya, kami tim eksternalnya. Demi ini semua kemajuan, demi kualitas daripada madrasah kita. Jadi ini guru-guru baru, maaf saya sampaikan memang predikat guru dijaga dengan baik, harus standar. Sesudah dibuat, dilaksanakan evaluasi.
Setelah evaluasi ada analisisnya. Setelah analisisnya tentunya ada namanya perbaikan. Rencana perbaikan yang kita kenal remedial dan pengayaan. Itu baru kompetensi satu. Kompetensi kedua, seorang guru harus memahami jati dirinya, keberadaan dirinya, bahwa seorang guru itu dia mampu digugu dan ditiru, mampu diteladani. Tentunya karakter yang perlu diutamakan di sini, mulai dari kedisiplinan, ya, mulai dari disiplin waktu dan sebagainya. Hubungan ini saya sampaikan, mohon maaf kepada kita juga, kepada Ustazah. Kami lambat kemarin bukan karena kami juga dituntut absensi. Kemudian ada hal-hal yang kita bicarakan dulu baru turun ke sekolah. Itulah olehnya itu hari ini kami mulai supervisi di sini. Kalau tidak selesai secara tim ini, nanti pengawas pembinanya melanjutkan, siapa lagi teman-teman pengawas akan membantu beliau menyelesaikan nanti. Nah, ini disampaikan hubungannya dengan kepribadian. Jadi mampu digugu, ditiru, diteladani, utamanya siswa kita, ya. Tentunya di sini harus ada kerjasama, tanggung jawabnya, ya. Disiplinnya harus jelasin. Jika ada kendala dari kedua kompetensi yang ada, saya mohon gunakan kompetensi yang ketiga, membangun komunikasi efektif dan santun. Jadi kompetensi sosial kita, karena kita makhluk sosial, sama Anda dan kami juga. Di sini kita coba. Dan kompetensi guru yang ada, kompetensi pengawas dari guru juga sebagai gurunya guru, itulah kompetensi sosial. Kita bangun komunikasi. Siapa tahu ada yang saling mengisi, mengasah, katakan tadi kita kolaborasi di tempat ini. Walaupun dia masih baru, tapi mungkin keahliannya, mungkin ya knowledge-nya begitu jauh sudah. Kami yang sudah tua begini, mungkin sudah penurunan ingatan, bisa saling mengingatkan kepada kita. Iya, terus terang saja. Kalau sampai ketua ini masih muda, saya lebih tua semua mereka ini. Itu, saya merasa tua. Jadi bangunlah komunikasi yang efektif dan santun. Jadi hubungannya itu dalam Islam juga dianjurkan bagaimana ya membuat silaturahim dengan baik. Jadi segala kekurangan, ya, segala yang ketidaksempurnaan kita bangun komunikasi, insya Allah saling mengisi dan mengasah. Mari kita kolaborasi yang baik. Kemudian yang kompetensi yang keempat tidak diragukan lagi. Kalau namanya sudah profesional, profesi itu adalah suatu pekerjaan. Yang ditanya pada Zaitun, bagaimana? Apa yang dimaksud dengan profesional? Zaitun yang tahu ini. Kalau profesinya terutama ciri khasnya orang yang sudah profesional itu diakui oleh negara atau pemerintah atau masyarakat. Jadi guru ini menjadi profesional, tidak mutlak pegawai negeri. Ini ada desa ini, ustazah yang baru masuk ini, silakan kompetensi Anda bangun yang baik. Kalau sudah menjadi kategori profesional, Anda itu sudah diakui, ya. Bukan hanya honor yang diberikan ustazah di sini, tapi yang dari negara bisa memberikan. Jadi silakan berpacu, ya, betul-betul. Makanya seakan-akan Anda itu sudah PNS, ya, sudah ASN, memiliki legalitas daripada formal, daripada SK Anda. Jadi jangan menunggu nanti saya baru honor ini, saya belum buat itu, saya belum buat ini. Tapi betul-betul harus dilakukan. Profesional ini pertama ciri khasnya menguasai materi, menguasai kelas. Ini ciri khasnya nanti akan kita lihat apa dia kuasai kelas, dia kuasai materi, tercapai pembelajaran atau tidak. Dengan indikator, dengan tujuan pembelajaran yang dia sudah rencanakan di RPP. Nah, itu penguasaan, ya. Kemudian apa lagi? Menguasai teknologi. Sekarang pembelajaran abad 21 ini semua guru dituntut bagaimana mampu menggunakan alat dan media pembelajaran. Jadi mohon di sini mungkin ustazah siapkan, masih terbatas ini fokus dan sebagainya, tapi banyak kreasi dan inovasinya guru. Nah ini yang perlu supaya apa yang diharapkan ustazah tadi itu juga kami harapkan. Jadi sama-sama kita bertanggung jawab dalam hal pendidikan di Kota Palu ini, yang ambil khusus di Kementerian Agama. Jadi apa yang dikatakan ustazah tadi, so itu petugas kami kembali. Kami melihat kita, ya. Nah itu. Selama 3 tahun kasihan yang lalu, tidak perlu kita turun tim begini. Kita maklumi. Nanti sekarang kita coba lagi bagaimana ya saling mengisi, mengasah, kolaborasi kita. Ini barangkali menjadi kita. Kenapa semua itu harus ada berbasis bukti fisiknya? Karena perlu kita ingat setiap tahunnya madrasah kita ini ada audit kinerja nanti.
Untuk saya ingatkan, untuk Sulawesi Tengah usia Kota Palu baru 3 madrasah audit kinerja tahun 2021. Tidak menutup kemungkinan Al-Khairat ini di pusat ini, walaupun dia swasta, peserta terbanyak rombelnya akan menjadi sasaran audit kinerja tahun ini. Olehnya itu kami dari pengawas wanti-wanti memang bantu memang kalian supaya menyiapkan dokumen dan dokumentasinya, ya, supaya ada bukti fisik diterima audit kinerja nanti. Kemudian selain itu apa lagi? PKKN 2 bulan akan datang Ustazah, masuk lagi PKKN yang berapa sih? Keempat sudah? Ketiga? Ya, kalau keempat sudah turun dari kementerian, sudah turun dari yayasan, itu hanya menilai semua. Sudah ada pihak gurunya, pihak komitenya, ya, pihak tata usahanya. Nah, ini saya ingatkan memang ini baru tahap 3, alhamdulillah. Tapi bahannya mana? Dari sini dokumen-dokumennya semua. Sudah keempat. Kalau sudah keempat ingat memang, kalau keempat itu sudah lengkap turun kemarin. Menilai kinerja disandarkan kepada kepala sekolah, kepala madrasah, sebetulnya kinerja kita semua. Karena kepala madrasah sudah membagi tupoksinya. Sudah 4 waka, ya, tambah pembina-pembina lain. Sudah diejawantakan, sudah dibagi habis tugas. Jadi bukan hanya anunya kepala madrasah, kita semua yang kena, ya. Nah ini, jadi itu faktor gengsi kita harus ada di situ, bagaimana mempertahankan nilai. Kemudian yang ketiga, untuk apa kita lihat supervisi ini? Salah satu aspek yang dinilai pada akreditasi adalah supervisi, bukti-buktinya. Olehnya itu saya katakan tadi, saya tidak mengenal alasan saya guru honor sini, tidak boleh. Kalau guru honor itu Ustazah wajib juga dia membuat perangkat pembelajaran, jangan tidak. Nah itu, siapa suruh mau jadi guru, jadi guru harus siap. Nah itu predikat guru yang baik. Saya kira ini barangkali merupakan arahan saya kepada kita semua, hanya mengingatkan kembali. Kalau guru-guru senior yang ada ini saya tidak anu lagi, tinggal menyegarkan. Kata Ustazah tadi, kita seperti HP dicas. Berarti dicas itu berarti baterainya agak lebih kencang, semangat lagi. Selama 3 tahun tertidur mungkin, ya, dilihat kembali apa masih dia bikin atau tidak itu. Dulunya dia bikin begitu bagus, Ibu Ros mengajar begitu nyari, jangan tiba-tiba sekarang suaranya hilang. Ini semua mungkin ada gangguan, apalagi ini yang suaminya dipin di sini. Ada ibu siapa? Ibu Risna. Nah ini, nah dia tahu persis bagaimana tugas suaminya di sana. Kesini lagi kita lihat buktinya. Jadi baiklah, sama-sama kita melihat untuk mengangkat madrasah ini lebih baik lagi dari semua madrasah swasta yang ada. Karena kita tahu persis sasaran murid di madrasah ini yang terbanyak di Kota Palu. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.